Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari menjelang akhir bulan Sya'ban. Tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat dan bisa maksimal beramal soleh di bulan Ramadan. Kemudian selawat ma'asalam selalu tersebarkan kepada kita Nabiullah Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, puasa itu adalah ibadah yang sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa istimewa? Karena puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, Allah berfirman, kullu amali bani adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal-amal soleh anak Adam itu milik dia. Jenengan sholat itu milik panjenengan, jenengan sedekah itu milik panjenengan, semua amal soleh itu milik panjenengan semuanya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi, nanti saya akan langsung berikan dia pahala istimewa untuk orang berpuasa. Nah, kenapa puasa itu istimewa? Karena kata Allah, fa innahu yadda'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dan orang berpuasa itu menahan rasa laparnya, menahan rasa dahaganya, menahan nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini istimewa rahimakumullah, maka perintahnya kata Allah, fa iza kana shaumi yaumi ahadikum, kalau kamu sudah dalam kondisi berpuasa pada hari itu, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, nek wis poso, pantangannya kata Allah, fala yarfus, maka jangan sekali-kali berkata jorok, jaga lisan. Jaga lisan. Ojo ngomong sing ngawur-ngawur. Wala yaskhab, dan jangan mudah marah-marah, teriak-teriak, emosi, murang-muring, ya, bentak-bentak, nggak boleh. Ya. Kemudian wala yajhal, dan jangan jadi orang bodoh. Jenengan sedang berpuasa, maka jangan jadi orang bodoh yang mudah diajak orang berbuat maksiat. Poso diajak ngerumpi, rasan-rasan, ojo gelem. Ya. Poso diajak padu-paduan, ojo gelem. Sehingga Allah katakan, fa idza satama ahadukum au qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau diajak untuk berbantah-bantahan, untuk elek-elekan, padu-paduan, gelut, ya misalkan katakanlah inni shaimun, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Itu orang puasa jamaah. Menjaga hawa nafsu kita. Kemudian istimewanya orang berpuasa,
Wallahi kata Rasulullah, demi Allah. Larihu famusa ini atyabu indallah min rihil misk. Demi Allah, bau mulutnya orang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Itu. Ya, enggak percaya, monggo makin dipraktekno ijol-ijolan abab ya. Untuk membuktikan. Kemudian walisa ini farhatani, ada harful lam di sini. Ini menunjukkan limilk, menunjukkan kepemilikan. Walisa ini farhatani, bagi orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Artisipun khusus orang berpuasa punya dua kebahagiaan. Sehingga poso enggak punya kebahagiaan ini. Yang pertama kata Rasul, farhatun inda iftarihi. Dia bahagia ketika dia itu berbuka puasa. Orang yang puasa ketika dia berbuka, baik itu puasa sunnah maupun wajib, dia bahagia. Bahagia. Ono di omah iku wong papat. Bapake, ibuke, anake loro. Ngoten niku nek buka ya beda-beda. Ya. Sing anak ragil ngombene jus jambu. Sing anak mbarep jus apokat. Ibu gak gelem kalah, jus sirsak. Bapake banyu putih. Darane iki ngoten, anake tuku ote-ote, tuku seblak macam-macam. Ya, ana rawon, ana soto, ibuke nggih sing rawon, bapake cukup sego empok. Sego jagung. Nah, kena apa diabetes itu. Tapi seneng jak moro gimah kula, ya seneng ya. Yang pertama, ya. Yang kedua kata Rasulullah, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dia bahagia ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewanya ibadah puasa. Sehingga datang seorang laki-laki mendatangi Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, murni bi amalin yudkhilul jannah. Do Kanjeng Nabi, perintahkan aku satu amalan yang bisa menjaminku masuk surga. Amalan yang bisa menjamin masuk surga. Rasul mengatakan, alaika bisyam, hendaknya engkau berpuasa. Fa innahu la idlahu, karena puasa itu amalan yang enggak ada tandingannya. Nah, laki-laki ini kemudian pergi, gak puas, balik maning, mosok tok sih, balik maning. Sebelum dia mengucapkan sesuatu, Rasul nimpali malik, alaika bisyam, udah puasa mau, puasa, ya, udah cukup. Maka kita masuk surga. Nah, maka jamaah rahimakumullah, nah, kalau kita ini masih punya kekuatan, ayo kita biasakan untuk berpuasa. Ini amal yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Apalagi nanti kalau kita sudah masuk di bulan Ramadan yang diwajibkan kita berpuasa. Kita nanti puasa tanggal berapa? Tanggal berapa Bu puasa kita? Ya. Puasa Ramadan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Ya, ngoten jamaah ya. Nah, puasa itu jamaah rahimakumullah kita pahami supaya kita enggak salah paham. Puasa itu dalam kajian fikih, para ulama fikih sepakat as-saum, puasa adalah al-imsaku 'anil mufattirat, yaitu menahan dari berbagai macam yang membatalkan puasa. Jadi menahan dari berbagai macam yang membatalkan puasa. Min syurbin, baik berupa minuman, au aklin, au berupa makanan, ya, au syahwatin, au berupa syahwat. Ya. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Dados puasa itu adalah mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Gak ono sing jenenge poso beduk, gak ono. Ya, gak ono. Ustaz, kula kepengin didik anak kula untuk puasa. Anak kecil kalau belum balik dia tidak wajib berpuasa. Kalau jenengan kepengen mendidik anak berpuasa, tetap pahamkan ayo nak poso maghrib.
Gak ono poso beduk itu. Ya. Pemenang poso sapi, tambah gak ono maneh. Napa poso sapi, Bu? Ada mangan di sapi. Kemudian ma'aniyah bersama dengan niat. Terus kalau kita ini puasa Ramadan itu harus pakai niat. Niat ini tujuannya membedakan jenengan itu puasa wajib napa puasa sunnah. Karena beda. Kalau puasa wajib itu puasa Ramadan itu niatnya startnya maghrib sampai dengan subuh. Itu niat. Kalau kita subuh belum niat, maka kita nggak bisa puasa Ramadan. Makanya tradisi kita di kampung itu mari terawih ya membaca niat nawaitu ngoten nggih. Ini untuk memastikan bahwa kita sudah niat. Intinya kalau kita Ramadan puasanya niat mari maghrib sampai dengan subuh. Kalau puasa sunnah itu batasan niatnya sampai zawal, sampai maghrib tergelincir sholat duhur. Nah, misalnya dengan jam 11 dorong mangan belas. Kemudian mulai yang ngomah takon ibu-ibu, ono mangan Bu? Gak ono ya Pak, ono belas. Ya wis poso ya aku wis. Nah, betul apa-apa. Ya, sebagaimana Rasulullah ketika waktu duha beliau pulang ke Aisyah, kemudian ditanya, ya Aisyah, hal laki tu'am, apakah kamu punya makan? Lah, enggak ada. Masya Allah, ya. Kanjeng Nabi jamaah, presiden golek panganan gak ono. Ya. Nah, saiki malah digawe MBG ya. Hal laki tu'am enggak ada. Udah, saya puasa kalau gitu. Dan para ulama kemudian menerapkan kalau puasa sunnah itu batasan maksimal sampai dengan zawal, yaitu tergelincir matahari. Jamaah rahimakumullah. Puasa itu ada 3 macam. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh atau haram. Ya, nanti apa kami kita bahas ini. Puasa wajib itu ada 3 macam. Yang pertama, wajib karena ada ikatan waktu, namanya puasa Ramadan. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ramadan bagi orang beriman hukumnya wajib berpuasa. Kalau ada orang mukmin, orang beriman tidak punya uzur syar'i, ya enggak loro, ya enggak safar, ya enggak haid, ya enggak nifas, ya sehat waras, kemudian enggak puasa, itu dosa besar. Ini dosa besar. Ngapain Cak enggak puasa Cak? Rasa-rasa senang. Nah, itu dosa besar. Dosa besar. Saking berat ancamannya, Rasul sampai dawuh ngeten. Man aftara yauman fi Ramadan, barang siapa yang dia itu tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan, bila uzrin, tanpa ada uzur, setunggal dinten boten poso tanpa ada uzur, lam yaqdihi walau soma bidarin, tidak cukup baginya untuk mengkodoknya walaupun dikodok selama 1 tahun. Oh, subhanallah. Enggak poso sedino di bulan Ramadan tanpa ada uzur, itu dikodok selama 1 tahun boten cekap jamaah. Ini ancamannya. Ya, makanya berat kalau orang mukmin itu gak berpuasa di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah sedang tertidur ringan, didatangi 2 malaikat. Kemudian digandeng, malaikat ini berkata, ya Muhammad as'id, Muhammad naik kamu ke atas bukit itu. Kata Rasul, ma kuntu taqatan, aku enggak mampu naik ke bukit itu kan terlalu curam. Kami tuntun Anda untuk naik ke bukit itu. Maka Rasul dituntun 2 malaikat naik ke bukit itu. Sampai di tengah bukit, Rasul mendengarkan suara teriakan manusia. Rasul bertanya, teriakan apa itu? Dijawab oleh 2 malaikat, ahlun nar, penghuni neraka. Sampai Rasul ke atas bukit, Rasul menyaksikan orang-orang disiksa. Ada orang yang disiksa itu modelnya
kakinya ditarik ke atas, kepala di bawah, urat-uratnya diikat, kemudian mulutnya disobek sampai ketemu kanan kirinya, lidahnya ditarik, kemudian dipaku atau diapakan itu. Rasul kemudian bertanya, siapa itu? Dijawab malaikat, itu adalah orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Nah, terus Ramadan kita wajib berpuasa. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, ada puasa wajib karena ada sebab. Sebabnya berupa denda. Misalkan ada anggota dewan terpilih dilantik dengan Al-Quran. Dia bersumpah, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menjadi anggota dewan yang amanah, tidak korupsi. Nah, ternyata oleh setengah tahun korupsi 10 miliar. Ketangkep KPK. Maka dia ini menyalahi janji sumpahnya. Maka karena dia ini menyalahi janji sumpahnya, dia kena kafarat, kena denda. Apa kafaratnya? 3 hari berpuasa berturut-turut. Telung dino tok, enteng ya. Oleh 10 miliar, puasa telung dino enteng. Sami kalau kita ini, hati-hati kalau kita ini matur ojo kaken sumpah. Demi Allah Pak, demi Allah Pak, demi Allah Pak. Wallahi, hati-hati. Kalau ini salah, jenengan kena kafaratul yamin. Ya, puasa ya 3 hari berturut-turut. Atau misalkan di dalam kisah disebutkan ada seorang suami istri yang sampun sepuh. Kemudian sing lanangnya rada ndablek. Ndablek ngomong sing wedok. Bu, sampai niku lho, tak delok-delok kok kaya ibuku. Nah, ngoten nggih. Jadi madakno bojone kaya ibu kandungnya. Ngoten niku wong wedok iki tersinggung. Wong aki bojone kok dipaden ambek ibu kandungnya. Dia menangis menghadap Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, pripun niki? Bojo kula niku nganggep kula kaya ibuke. Maka Rasul terdiam, turunlah firman Allah surah Al-Mujadalah. Yaitu perempuan yang wadul pada Kanjeng Nabi keranten madakno dia istri sebagai ibunya. Maka turunlah firman surat Al-Mujadalah. Dan orang yang seperti itu kena hukuman kafarat poso 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Ya. Berapa hari? 60 hari berturut-turut. Nek gak mampu memberikan 60 orang fakir miskin makanan. Nah, makanya hati-hati ya. Dijaga lisannya, ojo ngomong nganggur ya. Hati-hati. Namanya kafaratud dihar. Atau misalkan ya, di siang hari berhubungan suami istri. Itu juga kena kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Apa jemaah? Ya, makanya hati-hati. Yang ketiga, puasa karena ada syarat, yaitu puasa nazar. Kula nek anakku iki ya lahir putu lanang, ya, wis aku poso seminggu. Nah, ngoten nggih. Nek anakku lahirno wedok, aku poso 3 dino. Nah, tadi nek lanang nazari poso seminggu, nek wedok nazari poso di 3 dino. Pas lahir kembar, lanang wedok. Lanang wedok, akhirnya poso berapa? 9 hari. Ya, kata Rasul, wa'aufi binazarika. Penuhilah nazar kamu, wajib dilaksanakan nazar. Oke, makanya hati-hati pun. Karena kita masuk kajian inti kita bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kita ingin nanti Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau misalkan nanti Allah tutup usia kita di tahun ini, mudah-mudahan Ramadan tahun ini sebagai tahun Ramadan terbaik dalam penutup usia kehidupan kita. Makanya perlu kita hati-hati untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, Rasul berdiri di depan para sahabat, kemudian beliau dawuh, Ja'akum syahrul Ramadan.
Syahrul Mubarak, telah datang kepada engkau bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Furidat fihi siyam, diwajibkan di dalamnya untuk berpuasa. Wa futihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabul jahim, dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa sufitatis sayatin, dan setan dibelenggu. Nah, ada setan dibelenggu. Mulai dari toyol sampai mak lampir ikut dibelenggu jamaah. Gak iso metu. Sehingga sing jenenge kejahatan enggak ada. Karena neraka ditutup, surga dibuka, setan dibelenggu. Enggak ada namanya kejahatan. Loh Ustaz, tapi kok masih ada wong nyolong, wong begal, apa maneh kabeh riyo tambah akeh wong begal. Lha iku jenenge genderuwo ndas ireng. Ini genderuwo ndas ireng. Makanya Al-Qur'an menyebutkan minal jinnati wan nas. Jinnya ini dibelenggu, yang keleleran adalah genderuwo ndas ireng. Niku sing ngejak panjenengan. Kula pas mulai kerja, sepeda kula niki gembos dan gedek niki. Akhirnya kula tembelno. Ono arek telu SMA. Arek ganteng-ganteng, ya resik-resik ra ini. Telu. Lah ngoten niku lho, isuk ngombe banyu putih ning ngarepku. Nah, ngeten iki ya apa ngeten iki ya. Bisa jadi itu anak-anak kita jamaah. Anak-anak kita. Ngoten niku kadang anak kita ini berpuasa, tapi kadang-kadang dijak genderuwo ndas kira niku wau. Ya ayo ngopi, ayo merokok dan sebagainya. Padahal anak-anak kita anak yang baik insyaallah. Nah, kemudian kata Rasul, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa innallaha utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan di malam hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memilih di antara hamba-hambanya siapa yang pantas untuk dibebaskan dari siksa api neraka. Dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Ayo jemaah. Ayo nanti kita pantaskan diri kita agar Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Terus Ramadan itu jemaah rahimakumullah, mulai awal sampai akhir itu penuh banyak rahmat kasih sayang. Ramadan mulai awal sampai akhir itu penuh banyak maghfirah, ampunan. Ramadan mulai awal sampai akhir itu penuh banyak itqominanar, pembebasan dari api neraka. Jadi enggak ada ceritanya Ramadan dibagi menjadi 3 bagian. Awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya adalah itqominanar. Enggak ada. Semuanya adalah rahmat, semuanya adalah maghfirah, semuanya adalah itqominanar. Ini Ramadan jamaah rahimakumullah. Nah, sehingga kalau sudah di bulan Ramadan ada 5 orang yang dia itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, 5 golongan manusia yang dia itu boleh tidak berpuasa. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang pertama orang yang sakit. Yang kedua orang yang safar, jenengan malis beng duhur padarane kumat, mai kumat. Ya Allah. Suduken kumat. Iki dijelas iso ngeblak aku. Maka boleh jenengan membatalkan puasa mokel. Nanti dikodok di waktu yang lain. Dengan safar misalkan dari Mojokerto mau ke Nganjuk, ternyata hawanya panas, luwih. Akhirnya mampir yang becek. Kalau becek ini ya, becek wis ya. Nanti niatnya becek aja yang Nganjuk. Mau nopo-nopo, ya safar. Nah nanti jangan diganti pada waktu yang lain. Yang ketiga, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang-orang yang merasa berat dia berpuasa, enggak kuat dia berpuasa, maka
dia boleh nggak berpuasa, tidak usah mengqadha, cukup membayar fidyah. Nah, siapa mereka itu? Yang pertama menika Syekhun Kabir, wong tuwek sing wis tuwek. Nggih. Nggih jamaah, wong tuwek sing wis tuwek. Keranten dalam Al-Qur'an itu sing jenenge tuwek iku umur 40 tahun. Dados Al-Qur'an mengatakan umur 40 tahun itu umur yang sudah tua. Tapi ini umur 40 kan saya kuat kan puasa. Maka saya katakan wong tuwek sing wis tuwek. Ya umur piro? 70 tahun ya. Aku gak kuat puasa nak. Ya gak kuat puasa lagi apa iki? Ya udah. Anake bayarno fidyah wong tuane. Berapa fidyah nanti akan kita bahas nanti. Ya, sepakat semua para ulama, orang yang sudah tua tidak usah mengqadha puasanya, cukup membayar fidyah. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, yaitu al-hamil wal murdiah, orang hamil dan menyusui. Ya, hamil dan menyusui ini juga diperbolehkan tidak usah berpuasa, kemudian tidak usah mengqadha, cukup membayar fidyah. Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat. Kalau ulama Syafi'iyah atau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan bahwa orang hamil dan menyusui tetap dia itu mengqadha puasa semampu waktu yang nanti yang akan dia lakukan. Ya. Kenapa demikian? Karena ini hutang. Orang mukil itu hutang. Datang seorang wanita menghadap kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Duh kanjeng Nabi, ibu kula sampun sumari, sampun sedo. Lajeng walaha siyam, dia punya hutang puasa. Ibu mati, punya hutang puasa. Ya Rasulullah, apa aqdiha? Boleh enggak saya sebagai anak ini untuk mengqadha puasa ibu saya itu? Untuk melunasi hutangnya ibu saya itu. Apa kata Rasul? Iqdiha. Kamu punya kewajiban untuk melunasi hutang puasa ibu kamu. Fa'ina dainallah ahaqu ayyudu, karena hutang dia kepada Allah itu lebih wajib untuk dilunasi. Lah iki wong mati jamaah rahimakumullah, mati punan, iku ahli warisnya tetap berkewajiban untuk melunasi hutang orang tuanya. Apalagi orang hamil dan menyusui masih hidup, maka tetap dia ini punya kewajiban mengqadhanya di waktu yang akan datang kalau dia mampu. Nah, maka orang hamil menyusui membayar fidyah plus mengqadhanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dipakai oleh jumhur ulama. Ini dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Umar, ya, dan sahabat-sahabat senior yang lain, bahwa orang hamil dan menyusui, ya, kafa bil fida wala qadha alaha. Cukup membayar fidyah dan tidak usah mengqadhanya. Nah, ini pendapat yang kedua. Cukup membayar fidyah, tidak usah mengqadhanya. Kenapa demikian? Karena orang yang hamil menyusui itu kesulitan untuk dia membayar qadha puasa, kesulitan. Ya. Saiki hamil, nek poso engko anake janine kok terancam iso mati, mangan. Tahun depan menyusui, nek gak mangan susune gak metu, maka dia gak puasa. Tahun depan hamil maneh, ya. Hamil maneh. Nah, jenenge wong lanang kan tugasnya menghamili istrinya, ya. Hamil maneh. Ya. Tahun depan hamil maneh kesudah lagi. Nah, maka kemudian inilah dasarnya kesulitan perempuan itu, sehingga cukup dia itu membayar fidyah, tidak usah mengqadhanya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besaran fidyah yang kita bayarkan? Jamaah rahimakumullah, tidak ada satu nas yang sharih yang jelas tentang besaran fidyah. Para ulama juga berbeda pendapat, ada yang mengatakan 1 sok, ada yang mengatakan 1,5 sok, ada yang mengatakan 2 sok, berbeda pendapat. Tapi kita ambil pendapat dari mazhab Hanafi, bahwa ukuran fidyah itu adalah qadra
ta'ami yaumika, yaitu makanan harian kamu. Itu fidyah kita. Jadi makanan harian kita. Kalau jenengan misalkan biasanya darahnya itu bebek rohmah. Masya Allah. Piro Pak? Satu bebek rohmah. 25 ya, 25. 2 porsi nih jamaah. Jadi satu hari satu orang fakir miskin 2 porsi. Jadi kalau misalkan makanan kita bebek rohmah 25.000, ojo sampai bayar fidyah sego bungkusan 5.000, nggak boleh. Nggak boleh. Ya kodro ta'ami yaumika ya makanan kita. Jika lazismu, kemudian Basnas, kemudian lazis NU itu membuat kesepakatan, ya fidyah itu ya satu hari Rp30.000. Nah, Rp30.000 itu kalau kita hitung 1 bulan berapa? Sangat enteng. Ya. Enteng. Nah, kalau jenengan kepingin memuliakan orang tua kita, jangkepi mawon. Bismillah, fidyahnya ibu saya karena nggak berpuasa, 50.000 per hari. Nah, 50.000 itu nopo. Ya, terus 1 bulan berapa? 1,5 juta. Enteng sama. Itu untuk orang tua kita, oke? Nah, terus intinya ojo sampai mangane rawon, mangane soto, bareng fidyah sego bungkusan 5.000 dinyang pisan. Ya, maksud Pak 5.000. Iki akeh lho Pak iki, sak wulan lho. Petang 500 kok belum nyang siang. Nah, ngoten nggih. Nah, ini coba orang yang ketiga yang dia itu boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat dan kelima, wanita yang haid dan nifas. Haid dan nifas. Orang haid dan nifas dia harus berpuasa. Terutama orang haid. Misalkan jenengan maghribnya kurang 1 menit kemudian bocor, batal sudah. Ya, oh jadi terus no. Batal sudah. Maka wanita-wanita muslimah itu mendatangi Aisyah. Ya Aisyah, kita ini wanita punya siklus libur. Jika kemudian kita ini nggak sholat dan nggak berpuasa. Terus bagaimana hukum berkaitan hal ini? Aisyah kemudian menghadap Rasulullah bertanya tentang posisi hukum wanita yang haid dan nifas ketika dia tidak berpuasa dan tidak sholat. Rasul memberikan keterangan dan keterangan ini disampaikan oleh Aisyah kepada para ummahat, para wanita-wanita muslimah. Apa kata Aisyah? Kunna nu'maru biqadha'i syiyam la biqadha'i shalah. Kita ini para wanita ya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak usah mengqadha salat. Paham nggih? Nah, ini 5 orang yang boleh dia nggak berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu wajib. Nah, coba rahimakumullah. Kemudian kita ingin Ramadan kita ini yang terbaik. Maka ada 5 amalan penting yang boleh saya katakan wajib dilakukan di bulan Ramadan agar Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik. Yang pertama tentu kita melakukan ibadah puasa di siang hari bulan Ramadan. Puasa itu tentu wajib dilaksanakan. Yang kedua, qiyamul lail fi Ramadan. Ini kan saya jelaskan. Ya. Ini penting. Qiyamul lail fi Ramadan, salat tarawih atau salat qiyamul lail fi Ramadan. Ramadan itu punya hukum khusus. Ya, Ramadan itu punya hukum khusus dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga para ulama sepakat ya, mengambil dari hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Al-Ghifari bahwa sholat tarawih itu lebih afdol dilaksanakan berjamaah di masjid bersama imam daripada kita sholat sendirian di rumah. Jadi sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan itu lebih utama dilaksanakan berjamaah di masjid bersama imam daripada kita sholat sendirian di rumah. Maka Rasul dawuh di dalam hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Man sholat ma'al imam, barang siapa yang dia sholat tarawih bersama imam, hatta yansharifah, sampai dia selesai. Jadi sholat tarawihnya sampai selesai. Sampai selesai itu sampai witir. Sampai witir jamaah.
Ya, ditunggu sampai witir bersama imam. Ya, kutibat lahu salat lailatul lahu, maka dia dicatat pahala salat satu malam penuh. Ya, sehingga fatwa Saudi ya itu mengatakan seperti ini. Wal afdol, dan lebih utama ya, sholatul tarawih ma'al imam, sholat tarawih bersama imam, hatta tutiro, sampai witir, ditaksula al jazal kamil, untuk mendapatkan pahala yang lebih sempurna. Maka kalau kita sholat tarawih bersama imam, kalau misalkan jenengan tarawih kemudian ada ceramah dengan pulang, nggak apa-apa pulang ya, tapi nek witir balik mana supaya dapat pahala sempurna. Kalau jenengan mengatakan aku kok witir di omai jam 1, itu bid'ah itu. Ya, enggak sesuai dengan salaful ummah. Bid'ah. Karena tarawih itu satu paket bersama imam, dan itu lebih utama. Ngoten nggih? Nah, kalau jenengan misalkan kepingin sholat qiyamul lail, enggak apa-apa. Nanti jam 12 bangun sholat qiyamul lail lagi, tapi tidak usah witir, karena la witroni fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, paham? Nah, sholat tarawih itu istimewa jamaah, maka jangan sampai bolong ya tarawih kita. Itu istimewa. Kenapa istimewa? Bisa jadi ada dosa-dosa kita itu Gusti Allah belum berkenan mengampuninya sebelum kita ini berdiri tegak menghadap kiblat melaksanakan sholat tarawih. Maka kemudian Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirlahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ngoten nggih? Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, amalan yang istimewa di Ramadan yang wajib kita laksanakan. Ya, ini istilah saya itu wajib supaya kita termotivasi. Membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Masih ada waktu beberapa hari. Bagi kita yang belum bisa membaca Al-Qur'an, segera buat kelas untuk privat baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu wajib bisa. Enggak ada istilah wis tuwek. Enggak ada. Ya. Enggak ada istilah tua. Semua umat Rasulullah wajib bisa baca Al-Qur'an. Ngoten jangan, enggak usah malu-malu. Saya punya ponakan S2 perempuan, enggak bisa baca Quran, tak marahin. Akhirnya anak saya suruh merivat 2 pekan selesai bisa baca Quran. Ya, jadi jangan malu-malu. Maka Rasul Dawud dalam hadis sahih muttafaqun alaih, manil ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharb. Umatku siapapun dia, kalau di dadanya ini enggak ada satu pun Al-Qur'an, maka itu seperti rumah yang angker. Ngoten nggih. Nah, maca Quran itu kan Masya Allah jamaah, itu istimewa jamaah rahimakumullah. Quran ini kan menemani kita di dunia, menemani kita nanti di alam barzah juga menemani kita. Kemudian yaumul qiyamah nanti juga menemani kita. Misalkan nanti kita di yaumul mizan, ya, hitungan kita ini enggak begitu baik, itu Al-Quran datang jamaah, membela kita dengan mengatakan Robbi mana'tu nauma. Gusti Allah ini, fulan ini, malayan, maca Quran, belajar maca Quran, sakuat-kuatnya. Fasafi wa diberikan dia syafaat karena sehingga Rasulullah kalau baca Al-Quran, kemudian selesai baca, beliau berdoa. Apa doa yang Rasul ungkapkan setelah baca Al-Quran? Allahumma ja'al hadzal Qur'ana hujjatan lana wala alaina. Allahumma duh Gusti Allah, ij'al jadikanlah hadzal Qur'an, Al-Quran ini hujjatan lana, sebagai pembelaku kelak di yaumil qiyamah wala alaina, dan jangan sebagai pemberatku kelak pada hari kiamat. Nah, maca Quran oleh rong lembar wis klesat, meripati awabot ongat, padahal ngarepe ono kopi. Ya. Ya. Kopi susu. Apa kopi ini? Kopi apa? Kangen ya. Kopi kangen. Macem-macem, Masya Allah. Oh, si angop ae.
ono OT-OT, ono tahu isi si apa ya, gayae bismillah gayae orang nulis resa akhirnya cik buka HP dhisik, buka HP loh wis jam 12 rek, masyaallah sedaqallahu alazim ya lah oleh 2 lembar tok ngajine ngoten nggih iya padha sing ngomong nggih ngeten iki sami makanya mulai sekarang ayo dibiasakan maca Quran gak ngono nggih apa jam rahimahullah apa itu yang ketiga membaca Al-Qur'an. Nah yang keempat bersedekah bersedekah maka dari saya katakan membayar fidyah ayo berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Rasul dawuh khusus sedekah di bulan Ramadan. Tasaddaqu fa inna khamsatan sedekah di bulan Ramadan. Sedekahlah kamu. Kalau sebaik-baik sedekah dan sedekah di bulan Ramadan. Kalau biasanya sedekah kita hari Jumat, dan kita usahakan bendino sedekah. Ya, bendino sedekah. Setiap Jumat kita ini sedekah 50.000, 50.000, saulan pinten? 200.000. Apa Jumat? Sekarang diganti bendino bersedekah. Ya, 50.000 ping dibagi 10 ya. Piro anak ini? Ya. Nah, 5.000 bendino. Nah, intinya jamaah rahimahullah, ayo kita banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Yang terakhir, menika iktikaf. Nggih, iktikaf ini penting jamaah rahimahullah. Ini tradisi sunnah Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan. Makanya saya katakan ini wajib. Ini wajib. Meskipun hukumnya sunnah, tapi saya mengatakan ini wajib. Kenapa wajib? Karena Rasul tidak pernah meninggalkan iktikaf. Enggak pernah meninggalkan. Rasul itu selama hidup beliau mengalami 9 kali puasa Ramadan. Ya, 9 kali puasa Ramadan. Dan Rasul tidak pernah meninggalkan iktikaf, selalu iktikaf. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu santrinya Imam As-Syafi'i bernama Imam As-Sauri. Ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan ibadah puasanya orang beriman. Kaifa tarkal i'tikaf? Bagaimana mungkin mereka itu meninggalkan sunnah i'tikaf? Syai'an lam yatruk Rasulullah mundu qadamil Madinah hatta tawafau. Padahal i'tikaf itu amaliyah yang tidak pernah Rasul tinggalkan mulai Rasul hijrah ke Madinah sampai beliau wafat. Rasul itu selalu i'tikaf. I'tikaf itu fi masjidin jami', di masjid jami'. Masjid jami' adalah masjid yang ditegakkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Kang, kok gak toket tak saya Ramadan? Aku itikaf Ustaz. Yang omah yang bukan. Iku delok TV jadi gini itikaf di omah itu. Jadi itikaf di masjid. Perempuan boleh itikaf, boleh itikaf. Aisyah ketika selesai masa haidnya itikaf bersama Rasulullah. Boleh itikaf. Tentu ya bagaimana tradisi atau kaidahnya perempuan kalau itikaf jangan sampai membawa fitnah. Niku wae wong kabeh itikaf ae minyak wangian ya 3 galon dintekno kabeh. Kemudian wedakane 3 senti pas tarawih imam noleh assalamualaikum. Kaget lho. Iki sapa ondel-ondel ta ya apa kan? Nggih, dados itikaf. Ya, monggo nanti insya Allah masjid kita ini diadakan iktikaf. Kita usahakan iktikaf di masjid di penghujung akhir bulan Ramadan. Dan kalau iktikaf jangan mencari yang ganjil. Jangan. Apa maniki beda. Malah rame kok. Nyandi iktikaf ganjil. Enggak ganep iki. Ganjil, ganep iki. Ganjil, ganep iki. Ya, karena gak sama awal Ramadannya tahun ini. Makanya memang gegeran gara-gara ganjil kan bener kasuan tutup ae masjid wis gak rame. Jamaah rahimahullah, ini 5 amalia bulan Ramadan ayo kita optimalkan supaya kita mendapatkan kebaikan dan menjadi hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan. Demikian aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.